anak-anak, kaum remaja, orang-orang muda, saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus. Kisah sengsara Yesus dinyanyikan, kisah sengsara yang sama ditampilkan, didoakan pagi hari, membantu kita untuk masuk ke dalam apa yang menjadi rahasia keselamatan kita, bahwa sungguh oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh kerelaannya menerima salib, menerima penderitaan, kita diselamatkan. Oleh kesediaannya untuk mati, kita mendapatkan kehidupan. Siapakah yang kamu cari? Pertanyaan Yesus pada awal kisah sengsara yang ditujukan kepada orang banyak yang datang untuk menangkap dia. Siapakah yang kamu cari? Pertanyaan ini ditujukan kepada mereka yang datang untuk membunuh dia dengan tuduhan-tuduhan yang mengada-ada. Pada dasarnya, mereka mencari dia dan hendak membunuh dia karena mereka merasa tidak aman dengan kehadirannya. Kata-katanya yang meneguhkan orang-orang yang berdosa. Pengampunan yang diucapkannya kepada mereka yang dianggap sudah ditinggalkan Tuhan, sebenarnya menggoyahkan kemapanan para pemimpin agama yang merasa dapat menghukum siapa yang mesti dihukum. Tindakannya dekat dengan orang-orang yang miskin, mereka yang sengsara, merangkul anak-anak, dianggap sebagai hal yang tidak aman, tidak memberikan keamanan bagi mereka yang membangun rasa percaya dirinya dengan memandang rendah orang lain. Karena mereka merasa tidak aman, mereka datang mencari dia dan mencari untuk menangkap dan kemudian membunuhnya. Pada bagian akhir dari kisah sengsara, kita dengar nama Nikodemus yang disebut yang bertemu Tuhan pada malam hari. Nikodemus juga mencari dan menjumpai Tuhan. Pencarian Nikodemus didasarkan pada kerinduan untuk mendapatkan pegangan orientasi dalam hidupnya. Dia datang untuk mendapatkan sumber kehidupan. Dan itu ditemukannya dengan mengikuti Tuhan secara diam-diam. Pencarian akan Yesus dapat mempunyai macam-macam alasan. Orang-orang Yahudi pada bagian pertama tadi mencari karena mereka merasa tidak aman, mencari dengan intensi untuk membunuhnya. Nikodemus mencari untuk diberikan pegangan dalam hidup. Kita juga mencari Yesus. Apa yang menjadi motivasi kita? Apa yang menjadi intensi kita? Seperti Nikodemus, kita mencari dia yang kata-katanya menjadi kekuatan kita, yang hidupnya menjadi teladan bagi kita, yang bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Kita mencari Tuhan yang rela menerima salib demi keselamatan kita. Kita mencari Dia yang rela berkorban untuk kita. Kita mencari Tuhan yang tidak rela mengorbankan orang lain. Dia memilih mengorbankan dirinya sendiri untuk kebahagiaan kita semua. Siapa yang kita cari? Dan kalau kita mencari Yesus seperti Nikodemus, apakah kita bersedia mengikuti apa yang disabdakannya, apa yang ditunjukkannya dengan hidupnya? Berkorban sampai batas terakhir,
menyerahkan diri bagi mereka yang dikasihi. Siapa yang kamu cari? Untuk apa kamu mencarinya? Dan apakah kamu mencarinya dengan kesungguhan untuk belajar dari Dia? Saudara-saudariku yang terkasih, hari Jumat Agung, hari yang menunjukkan konsekuensi dari sebuah kasih yang tulus. Tuhan wafat di salib. Itulah jalan yang ditunjukkannya kepada kita. Wajahnya Dia tunjukkan kepada kita dalam diri mereka semua yang menderita. Mereka yang miskin, mereka yang sengsara, mereka yang ditinggalkan sendirian. Tuhan menunjukkan kepadanya wajahnya dalam diri anak-anak yang menderita karena kekurangan makanan dan kekurangan perhatian. Tuhan menampilkan wajahnya kepada kita dalam diri mereka yang dikucilkan dari masyarakat karena berbagai macam alasan. Mari kita pergi mencari Tuhan di tengah masyarakat kita. Mari kita jumpai Dia di tengah gereja kita. Di dalamnya Tuhan menyapa kita, menunjukkan wajahnya yang penuh belas kasih. Oleh bilur-bilurnya kita diselamatkan. Tuhan ada di tengah kita sebagai Dia yang menderita. Dia ada di tengah kita dalam diri saudara-saudari kita yang menderita, yang membutuhkan uluran tangan dan perhatian kita. Kita tidak menemukan Tuhan kalau kita memalingkan wajah dari saudara-saudari kita yang menderita, dari alam lingkungan kita yang menderita karena kerakusan, ketamakan manusia. Tuhan wafat di salib. Tuhan memberikan dirinya untuk kita juga dalam diri saudara-saudari kita dan dalam diri alam lingkungan kita yang menderita. Mari kita sembah Dia di salib. Mari kita temukan Dia pada salib. Mari kita lihat wajahnya dalam semua yang menderita, semua yang wajahnya mengalami bilur-bilur karena kerakusan, karena kebengisan manusia.